سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Darussalam BTN Angkatan Laut beserta dengan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Ustadz Muhammad Bonari SPD. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Rum Ramadan Qari Provinsi Papua. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kita laksanakan pada kesempatan ini, insya Allah dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Nabi mengatakan, "Mamasyaila majalisil ilmi." Siapa yang berjalan ke suatu tempat, kata Rasulullah, dengan tujuannya itu adalah untuk mendengarkan dakwah, mendengarkan ceramah, ataukah mendengarkan hikmah peringatan Maulid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Setiap satu langkah kakinya diberikan pahala 10. Jadi kalau 2 langkah, Bu, berapa pahalanya? Bu, berapa, Bu? 20. Kalau 3 langkah, Pak, berapa pahalanya? 30. Jadi semakin jauh berjalan semakin banyak pahalanya. Betul? Mungkin ada yang berbisik, "Ustadz, bagaimana dengan saya? Saya naik motor, naik mobil, saya rasa itu juga bagus. Mudah-mudahan motor dan mobilnya juga bisa masuk surga, Pak." Jadi bukan hanya orangnya masuk surga, sekalian dengan kendaraannya. Nah, ini baru pahala berjalan. Belum pahala duduk mendengarkan hikmah Maulid. Rasulullah bersabda, "Majalisul ilmi sa'ah." Duduk-duduk sejenak mendengarkan ceramah agama, kata Rasulullah. Sejenak saja ya, Pak Ketua. Kalau saya ceramah tidak lama. Iya. Mungkin hanya sekitar 3 jam saja. Ceramah itu adalah sesuatu yang baik, Bapak Ibu, betul. Tapi terkadang kala sesuatu yang baik itu bisa berubah menjadi tidak baik. Seperti kalau ada ceramah terlalu panjang, biasa menjadi celaan. Karena pernah ada kasus terjadi. Ini ada ustadz yang ceramah ini. Ceramahnya sudah 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Ada nenek menangis di belakang. Ini Pak Ustaz menyangka, wah, kayaknya ceramahku bagus ini. Menangis di belakang.
Ditambah ceramahnya sampai 2 jam tanpa menangis itu kasihan nenek. Tapi ini ustadz yang ceramah dikira kayaknya bagus ceramahku ini. Kenapa tanpa menangis kulihat di belakang? Setelah ceramah itu ustadz dihampiri itu nenek dan bertanya, "Nek, kenapa tadi menangis? Apakah ceramahku bagus?" Maka nenek itu menjawab, "Tidak ustadz, capek Kak duduk. Capek duduk, bukan bagus ceramahnya terlalu lama." Kenapa ustadz kalau ceramah lama sekali? Jadi ternyata dai mubalik itu Bapak Ibu, itu harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Sama dengan seorang imam Pak, imam masjid. Imam itu harus menjadi imam yang bijaksana. Imam bijaksana artinya adalah imam yang tidak mengukur kemampuan dirinya, tapi mengukur kemampuan jamaah. Itulah imam yang bijaksana. Karena itu jamaah di belakang beraneka ragam, betul? Mulai anak-anak, dewasa, orang tua. Bahkan ada orang tua renta yang ikut berjamaah, Pak. Jadi kalau banyak orang tua di belakang ikut berjamaah, maka imam tidak usah memanjangkan surahnya. Karena biasa ada imam tidak mengerti. Rakaat pertama setelah baca Fatihah, dia baca surah panjangnya 3 lembar, Pak. Bergetar lututnya orang tua kasihan di belakang. Kenapa? Karena asam urat rematik. Bergetar lututnya, Pak. Rakaat kedua, dia baca 3 lembar lagi. Lari semua jamaahnya. Setelah Pak Imam bersalam, "Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah." Balik ke belakang Pak Imam, sisa 1 orang. Pak Imam tanya, "Kemana semua?" Katanya lari Pak Imam. "Kau kenapa tidak lari?" "Saya pegang kuncinya masjid." Ternyata yang tinggal itu tukang pegang kunci masjid. Makanya dia tinggal, Pak. Kenapa ada imam kalau pimpin sholat lama sekali? Itu jamaah, Pak. Semakin pendek surah yang dibaca oleh imam, jamaah itu semakin senang. Betul? Apalagi tarawih. Semakin pendek itu surahnya imam, Pak, semakin senang itu jamaah. Betul, Pak? Betul? Iya. Semakin panjang dibaca surah, semakin jengkel di belakang jamaah. Dibilang lamanya emang di depan ini, Pak Dede. Karena ada imam tidak mengerti, Pak. Apalagi kalau imam tarawih ada lagu-lagu lagi. Lagu-lagu baru pelan-pelan Muhammad Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali tadi ke hadis Nabi. Majalisul ilmi sa'ah, duduk-duduk mendengarkan ceramah agama kata Nabi. Khairum min alfi raka'ah. Itu lebih baik daripada kita melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Sudah pernah salat sunat 1000 rakaat 1 hari, Pak? Bu, sudah pernah pakai tuang? Belum pernah, Pak? Ya, terus terang saya juga belum pernah, Pak. Tapi pada kesempatan ini kita coba. Caranya gampang. Caranya bagaimana? Hanya duduk-duduk tenang, mendengarkan ceramah maulid. Tenang, Pak ya? Maka itu lebih baik daripada kita salat sunnah 1000 rakaat. Itu hebatnya dengar ceramah. Karena ceramah itu, mendengarkan ceramah itu adalah bahagian daripada menuntut ilmu agama. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Maulid. Betul, Bapak Ibu? Jadi Maulid itu adalah acara bersifat peringatan. Bukan perayaan, peringatan, Pak. Makanya biasa di spanduk-spanduk itu tertulis memperingati Maulid. Ada spanduknya di sini? Mana? Oh iya. Apa tulisannya di situ? Memperingati, peringatan apa? Peringatan. Artinya apa? Bahwa itu Maulid acara bersifat peringatan, bukan perayaan. Karena dalam Islam peringatan dan perayaan itu beda. Apa bedanya peringatan dengan perayaan? Kalau peringatan, Pak, boleh bergeser dari tanggalnya, itu peringatan. Boleh bergeser. Seperti Maulid, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya kan? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa memperingati Maulid tanggal 13 Rabiul Awal? Bu, bisa? Bisa. 14 Rabiul Awal? Masih bisa. 15, 16, 17 Rabiul Awal? Apakah masih bisa, Pak? Masih bisa, Pak. Kenapa? Dia bersifat peringatan, Pak. Makanya jangan heran kalau orang maulidnya itu waktunya berbeda-beda, ya kan? Besok masih ada maulid,
lusa masih ada maulid, besoknya lagi ada maulid. Masih ada maulid Pak, bahkan bulan depan, di bulan Oktober, orang masih bermaulid lagi Pak. Kenapa? Sebab acara maulid itu acara bersifat peringatan. Apalagi peringatan? Isra dan Mi'raj. Itu peringatan Pak. Jatuh tanggal 27 Rajab. Apakah boleh memperingati Isra dan Mi'raj tanggal 20 Rajab? Bisa Pak. Kenapa peringatan? Nuzulul Quran juga Pak peringatan. Yang tidak boleh bergeser, yaitu adalah hari raya. Tidak boleh bergeser, perayaan. Dalam Islam Bapak Ibu, hari raya itu ada 3. Yang pertama hari raya Idul Fitri. Tanggal berapa Idul Fitri Bu? Tanggal berapa? Jamaah. Oh jamaah. Tanggal berapa Idul Fitri? 1 Syawal. Salat Idul Fitri harus dilaksanakan tanggal 1 Syawal Pak. Tidak bisa 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, tidak bisa Pak, tidak sah. Kenapa dia hari raya? Tidak bisa bergeser Pak. Kalau peringatan bisa bergeser, tapi kalau hari raya tidak bisa bergeser Pak. Yang kedua hari raya dalam Islam, Idul Adha. Jatuhnya tanggal berapa Idul Adha? 10 Zulhijjah, bukan Zulkifli. 10 Zulhijjah. Dan sholat Idul Adha harus dilaksanakan 10 Zulhijjah. Betul? Tidak bisa double Pak. Makanya tidak ada ustaz itu double jadwalnya. Semua ustaz itu Pak, untuk Idul Fitri jatahnya hanya 1 kali 1 tahun. Beda dengan Maulid. Maulid bisa berkali-kali toh. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha itu hanya 1 kali 1 tahun jatahnya mereka. Kenapa? Sebab dia hari raya. Yang ketiga hari raya dalam Islam, yaitu adalah hari raya Jumat. Besok kita berhari raya. Dan salat Jumat harus dilaksanakan pada hari apa Bapak Ibu? Jumat. Atau ada di sini bapak-bapak pernah Jumatan hari Sabtu? Ada Pak? Bu, ada suaminya pernah Jumatan hari Kamis? Tidak ada. Kenapa? Dia hari raya. Jadi hari Jumat itu hari raya Pak. Hari besarnya umat Islam itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Maulid itu adalah salah satu cara mencintai Nabi. Dari sekian banyaknya cara cinta kepada Nabi. Ada orang cinta kepada Nabi Bapak Ibu, yaitu adalah dengan cara mengajarkan anaknya siapa itu keluarganya Rasulullah. Itu cinta kepada Nabi. Itu kita punya orang tua dulu Bapak Ibu. Kalau memperkenalkan Rasulullah kepada anaknya, itu lewat nyanyian. Kadang nyanyi itu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Bertanya anaknya, siapa namanya Bapak, Mama? Nabi Muhammad namanya. Bertanya lagi ibunya, siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bertanya lagi anaknya, siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Bertanya lagi anaknya, di mana tinggal? Di Beta Angkatan Laut atau di Entrop sana? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa, dia diangkat menjadi Rasul. Bertanya lagi anaknya, siapa yang angkat ki? Pak RT atau Pak Lurah? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itu orang tua dulu Pak. Ajarkan anaknya kepada anaknya, siapa itu keluarganya Rasulullah. Itu melalui dengan nyanyian. Sama dulu Pak, kalau orang tua ayung anaknya Pak. Itu orang tua kan biasa baca salawat-salawat toh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sambil ayung anaknya Pak, orang tua dulu Pak. Tapi sekarang orang tua kalau ayung anaknya Pak macam-macam lagunya. Lagunya Peter Pan apa nyanyikan? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas bodoh anaknya. Karena kakinya di kepala, kepalanya di kaki. Orang tua dulu Pak luar biasa, ya kan? Di sini banyak orang Bugis Makassar, banyak Pak. Banyak.
Itu orang Bugis Makassar, orang tua dulu kita, orang Bugis Makassar. Itu kalau Ayung anaknya, ada nyanyiannya itu. Judulnya Ya Bilale. Ada yang ingat itu? Ya Bilale. Ya Bilale Pak ya. Judulnya dulu itu. Bapak Ibu tahu apa itu Ya Bilale? Nyanyian orang tua dulu kita kalau Ayung anaknya. Tahu apa itu Ya Bilale? Itu Ya Bilale itu Pak. Itu nama orang. Ya Bilal. Hanya saja kalau orang Bugis Makassar itu biasa dirubah-rubah namanya orang. Sudah bagus namanya Bilal, dibilang Bilale lagi. Seperti kalau Hasma namanya dipanggil Semma. Ya kan? Betul Bu? Iya, Ibrahim dipanggil Boraing. Macam-macam, ya kan? Itu orang tua dulu Pak. Jadi ada orang tua cinta kepada Nabi dengan mengajarkan kepada anaknya. Siapa itu keluarganya Rasulullah? Yang kedua Bapak Ibu, ada orang cinta kepada Nabi, yaitu adalah dengan cara mempelajari sejarahnya Rasul. Karena Nabi itu punya sejarah. Nabi itu manusia paripurna Bapak Ibu. Manusia istimewa. Manusia yang sangat diagung-agungkan. Manusia paripurna. Sampai-sampai Rasulullah itu Bapak Ibu memiliki keistimewaan tidak sama dengan keistimewaan dimiliki oleh nabi-nabi lain. Apa keistimewaannya Nabi Bapak Ibu? Mau tahu Bapak Ibu keistimewaannya Nabi? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Apa keistimewaannya Rasulullah? Yang pertama Bapak Ibu keistimewaannya Nabi, itu Nabi Bapak Ibu sebelum dilahirkan, Nabi itu jauh-jauh sebelum kelahirannya itu sudah diberitakan. Siapa yang memberitakan? Nabi Isa alaihissalam. Dan itu dia berikan dalam Al-Quran pada surah As-Saff ayat 6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa bahwa akan datang nanti Nabi pembawa berita gembira. Kata Nabi Isa. Siapa dia? Nabi pembawa berita gembira setelahku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Jadi itu Nabi Bapak Ibu. Ya bisa diterangkan dulu. Itu Nabi jauh-jauh sebelum kelahirannya itu sudah diberitakan. Namanya Ahmad kata Nabi Isa. Siapa itu Ahmad? Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu kan banyak namanya Nabi. Kalau di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Kalau di langit dikenal dengan nama Ahmad. Kalau di surga dikenal dengan nama Abul Qasim. Sama dalam Al-Quran ada namanya Nabi. Seperti Toha, surah Toha. Itu kan namanya Nabi itu Toha. Surah Yasin. Ada juga. Ya, itu juga namanya Nabi. Yasin. Jadi Toha dan Yasin itu namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Nabi. Toha dan Yasin. Makanya kalau kita berselawat, itu dibaca itu Bapak Ibu. Kalau berselawat. Salatullah. Salamullah. Ala Toha. Salatullah. Ala Yasin. Sekali lagi. Salatullah. Ala Toha. Salatullah. Ala Yasin. Itu kan dibaca. Ala Toha Rasulillah. Toha Rasulnya Allah. Siapa itu Toha? Siapa itu Toha? Nabi Muhammad. Toha Rasulillah. Toha Rasulnya Allah. Nabi Muhammad. Ala Yasin Habibillah. Yasin kekasihnya Allah. Jadi Yasin itu namanya Nabi Muhammad. Jadi Toha dan Yasin namanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa menyampaikan kepada kaum Bani Israel bahwa akan datang nanti Nabi setelahku, ismuhu Ahmad. Namanya yaitu adalah Ahmad. Jadi itu hebatnya Nabi. Nabi itu jauh-jauh sebelum kedatangannya, kelahirannya sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, keistimewaannya Rasulullah. Yang kedua, Nabi itu waktu
mau dilahirkan besoknya, malam kelahirannya Rasul, malaikat Jibril mendatangi ibunya Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril mendatangi ibunya Nabi Muhammad. Untuk apa malaikat Jibril datang? Ada dua tujuannya. Yang pertama, memberitahukan kepada Siti Aminah bahwa wahai Aminah, besok engkau akan melahirkan seorang pembesar dunia. Kata Jibril. Dikasih tahu Siti Aminah kalau besok melahirkan. Kenapa dikasih tahu? Karena Siti Aminah tidak tahu kalau besok melahirkan, Pak. Kenapa tidak tahu? Karena pada waktu itu Siti Aminah tidak ada tanda-tanda pada dirinya kalau dia sementara hamil. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi Nabi itu waktu dikandung oleh ibunya, tidak ada tanda-tanda Siti Aminah kalau dia hamil, Pak. Tidak ada tanda-tandanya. Karena kalau perempuan hamil itu pasti ada tandanya. Perutnya membesar. Betul, Bu? Siti Aminah tidak besar perutnya ketika dikandung Rasulullah. Kenapa tidak besar? Karena yang dikandung bukan manusia biasa. Yang dikandung nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Yang dikandung cahaya. Makanya perutnya Siti Aminah tidak membesar. Karena yang dikandung adalah cahaya. Yang kedua, Bapak Ibu, kedatangannya Jibril datang kepada Siti Aminah mengantarkan sebuah doa. Ini doa dibaca supaya mudah melahirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau melahirkan, Bu, bisa baca ini doanya, Bu. Insya Allah mudah melahirkan. Kalau orang Makassar bilang tak laci keluar. Ya, kalau baca ini doanya, insya Allah tidak merasa kesesuaian ketika melahirkan. Mau doanya, Bu? Mau? Bapak-bapak harus juga bacakan istrinya, karena bapak-bapak itu pelakunya. Harus dibacakan, Pak, itu istri. Jadi bapak-bapak tidak usah pergi cari orang pintar, Pak, untuk tiup-tiup air, tidak usah, Pak. Cukup suaminya sendiri yang membacakan itu doa. Bacakan itu doa, tiup itu air, kemudian suruh kasih minum istrinya. Atau diambil sedikit air, diusapkan ke perutnya itu istri. Diusap turun seperti ini. Insya Allah mudah melahirkan. Mau doanya? Mau? Bisa ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jadi kecil suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idhuhu billahil wahidis somadi min syarri kulli dhi hasadin. Lebih semangat ya anak-anak. Nah, bukan dia mau melahirkan. Yang mau melahirkan itu ibu, Pak. Tapi lebih semangat anak baca doanya. U'idhuhu billahil wahidis somadi min syarri kulli dhi hasadin. Itu doanya. Jadi caranya itu, kalau sudah bulan ke-9-nya dibacakan ini doa. Tapi nanti bulan ke-9, jangan di bulan ke-6 sama ke-7. Prematur nanti Tuhan Atta. Bulan ke-9 supaya apa? Supaya nanti ketika pada saat mau melahirkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi ketika mau dilahirkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, keistimewaannya Nabi yaitu adalah ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya, pada waktu itu banyak yang bergembira. Salah satunya apa yang bergembira? Bisa dilihat dalam kitab Al-Barazanji pasal 4. Wa ainatis thimar wa adana syajaru lil jani janan. Ketika Rasulullah dikandung, salah satu yang bergembira pada waktu itu yaitu adalah semua pepohonan di tanah Arab ikut bergembira. Jadi semua pohon-pohon, Pak, di tanah Arab pada waktu itu ketika Nabi dikandung, semua ikut bergembira, Pak. Bergembira pepohonan, Pak. Bagaimana caranya gembira itu pepohonan? Ketika Nabi dikandung, semua buahnya langsung masak. Yang kecil langsung membesar, yang mentah langsung masak, Pak. Maka inilah gambarannya pohon, Pak. Ini di depan tahe. Jadi ini pohon bukan pohon biasa. Ini pohon, Pak, ada dalam Al-Barazanji. Wa ainatis thimaru wa adana syajaru lil jani jana. Pohon-pohon ikut bergembira pada waktu itu. Ketika Nabi Muhammad dikandung, dengan cara semua buahnya langsung masak. Makanya yang ditusuk telur masak. Tidak ada itu telur mentah di sini, Bu. Ya kan? Ini gambarannya. Jadi ulama dulu itu, Pak, ketika bermaulid, menghadirkan ini pohon, bukan sekedar menghadirkan. Tapi ternyata ada dalam Barazanji, Pak.
ada sangkut pautnya dengan kelahirannya Nabi ini pohon ini. Tapi kalau saya katakan ini pohon aneh. Kenapa aneh? Karena batangnya batang pisang. Tangkainya tangkai bambu. Daunnya berdaun uang 2000. Buahnya berbuah telur. Pucuknya berpucuk gula-gula holy pop. Kemudian akarnya berakar ember cat Aries. Ini pohon aneh ini Pak. Tapi inilah pohon gambaran yang disebutkan dalam Al-Barzanji. Bahwa semua pohon ikut bergembira ketika Nabi dikandung. Maka dihadirkanlah ini pohon kalau maulid. Dan ini ada kehebatannya nih pohon Pak. Mau tahu kehebatannya? Mau tahu Pak? Mau tahu? Sebentar kalau orang sudah bermaulid, pasti dirampas ke sebentar ini. Pasti dirampas. Kenapa dirampas? Mau tahu Bu kenapa dirampas? Nah telur saja itu mau. Harganya 3.000 satu biji di kios. Kenapa dirampas? Mau tahu kenapa dirampas? Mau? Karena gembira. Maka begitulah kegembiraannya pohon pada waktu itu. Apalagi dikatakan oleh Syekh Ja'far dalam Al-Barzanji. Wa nataqat bihamli kullu daqatin li Quraisy bi fisail al-sunil arabiyah. Bukan hanya pohon yang bergembira, tapi binatang pun ikut bergembira pada waktu itu. Binatang bergembira pada waktu itu. Ketika Nabi dikandung, bagaimana caranya gembira? Bi al-sunil arabiyah. Itu pohon Pak, itu binatang Pak. Mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Percaya Pak kalau binatang berbahasa Arab pada waktu itu? Ketika Nabi dikandung Pak. Percaya Bu? Bu percaya? Sekarang saya mau tanya. Anak-anak, saya mau tanya anak-anak. Pernah lihat kambing bicara di TV? Pernah? Ayam bicara di TV pernah lihat? Iti bicara di TV pernah lihat? Jangankan binatang, mobil saja bicara. Tayo, Otayo, dok, bicara, betul. Dengan kehadiran film kartun sebagai bukti Pak, bahwa binatang pada waktu itu memang pernah bicara. Logikanya apa? Logikanya manusia saja bisa bikin binatang bicara di TV Pak. Apalagi kalau maunya Allah Pak. Tidak ada mustahil bagi Allah. Fa'alul lima yurid. Tidak ada mustahil Pak. Ketika Allah menghendaki pasti akan terjadi. Luar biasa Rasulullah. Dan ketika kelahirannya Nabi, ini sudah dilahirkan Nabi. Apa kata Syekh Ja'far? Masih dalam Al-Barzanji pasal 5. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa baraza sallallahu alaihi wa sallama wadi'a yadayhi ala al-ardi rafi'ar rasahu ila as-sama'il 'aliyah. Ketika Rasulullah dilahirkan, Nabi keluar dengan cara meletakkan kedua tangannya di atas bumi, di atas lantai. Jadi Nabi itu lahir dengan meletakkan kedua tangannya di atas lantai Pak. Di atas lantai. Artinya apa? Bahwa Nabi keluar dengan cara merangkak. Nabi keluar dengan cara merangkak. Bu, ada nanya ibu di sini lahir merangkak keluar ada? Ada Bu? Tidak ada. Berapa bulan nanya merangkak Bu? Berapa bulan? 8 bulan. Toh, 9 bulan baru merangkak Bu, betul? Yang cepat merangkak itu bapaknya. Kalau anak kan lama baru merangkak. Tapi Nabi keluar Pak dengan cara merangkak Rasulullah ketika Nabi dilahirkan. Dan pada waktu itu Nabi menghadapkan wajahnya ke atas, ke langit yang tinggi. Rasahu ila sama'il aliyah. Menghadapkan kepalanya, wajahnya ke atas, ke langit yang tinggi. Setelah itu Nabi langsung sujud. Jadi Nabi baru dilahirkan sudah sujud Pak, sudah sembahyang. Umatnya sekarang Nabi sudah berkumis tidak mau sembahyang. Nabi baru dilahirkan sudah sujud. Tapi umatnya Nabi sekarang banyak yang berkumis tidak mau sembahyang Pak. Luar biasa Rasulullah. Apalagi dikatakan Syekh Ja'far, wa ulida sallallahu alaihi wasallam nazifan mahtunan maqtua surri biadil qudaratil ilahiyah. Ketika Rasulullah dilahirkan, pada waktu itu nazifan, Nabi sudah dalam keadaan bersih. Jadi Nabi sudah bersih Pak. Tidak ada kotoran, tidak ada darah ketika Nabi lahir. Tidak sama kita waktu melahirkan Bu. Banyak darah toh. Nabi tidak ada darah waktu dilahirkan. Nazifan, bersih.
Mahtunan, Nabi pada waktu dilahirkan sudah khitan Pak, sudah sunat. Ada di sini bapak-bapak lahir sudah sunat? Ada? Tidak ada. Nabi sudah sunat lahir. Maka tua suri, Nabi pada waktu dilahirkan sudah dipotong tali pusatnya. Sudah terpotong tali pusarnya Rasul. Biadil qudratil ilahiyah, sebab tangan kekuasaan Allah. Apalagi kata Syekh Ja'far, Thayyiban dahinan makulatan biqulil inayati aina. Ketika Rasulullah dilahirkan thayyiban, Nabi sudah dalam keadaan harum semerbak. Nabi sudah harum luar biasa. Harum. Jadi Nabi itu punya minyak wangi itu dari lahirnya, Pak. Bahkan Rasulullah keringatnya bisa dibikin minyak wangi, keringatnya Nabi. Tidak sama keringatnya kita kaci. Wajib punah kaci, punah sakulumo. Nabi luar biasa. Harum semerbak dia punya minyak Pak, keringat Rasulullah. Bisa dibikin minyak wangi. Dahi thayyiban kata Syekh Ja'far. Nabi itu sudah harum ketika Nabi lahir. Dahinan, Nabi pada waktu dilahirkan sudah memakai minyak rambut. Sudah ada minyak rambutnya Nabi waktu lahir. Bikulil inayati aina. Nabi pada waktu dilahirkan sudah memakai celak kedua matanya. Jadi itu Nabi pakai celak, Pak. Jadi bapak-bapak itu disunahkan pakai celak laki-laki. Tapi kalau bapak-bapak mau pakai celak beli sendiri. Jangan pakai celaknya ibu-ibu. Mari cerita nanti itu. Nabi itu pakai celak. Makanya itu jamaah tabligh itu pakai celak. Toh. Kenapa? Sebab Nabi sendiri itu pakai celak kedua matanya. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Ibu, terakhir. Nabi sebelum wafat ada dua pesannya Nabi. Yang pertama, pesannya Nabi yaitu adalah an-nisa, jaga perempuan. Utamanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan jaga. Dalam hal ini lebih utama lagi ajarkan kepada mereka cara menutup aurat dengan baik. Berpakaian secara Islam, secara syariat. Jangan biarkan anak perempuan kita terumbar-umbar auratnya. Karena sekarang banyak perempuan berpakaian tidak pantas sesuai dengan Islam. Celananya, rohnya di atas lutut, Pak. Naik taksi lagi. Baru ada ustaz di atas taksi. Kita ini setengah mati, Pak. Bu, dilihat, Ki. Dosa, Ki. Tidak dilihat. Kenapa? Kenapa, Pak? Barang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu, pesannya Nabi as-salah, jaga sholat. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Itu pesannya Nabi. Karena sholat itu adalah induknya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Utamanya salat subuh. Tidak ada alasan tinggalkan salat subuh. Apa alasannya? Ustaz terlambat kah bangun? Jam berapa bangun kah? Jam 6. Oh tidak masalah, bangun maki. Jam 6 bangun ambil air wudhu kemudian langsung salat subuh. Yang penting langsung salat subuh. Jangan pergi bikin kopi dulu. Langsung salat subuh. Kalau tidak rasa waktu subuh toh. Siapa tahu dari perjalanan jauh, kerja lembur, tengah malam baru tiba di rumah jam 1, jam 2. Tertidur lelap, tidak rasa waktu subuh, tidak masalah. Bangun, ambil air wudhu, kemudian langsung salat subuh. Yang salah kalau dengar azan di masjid. As-salatu khairum minan naum. Dikasih bangun sama istrinya. Pak Haji, sudah Haji ini juga. Itu Haji itu banyak kutu sembahyang, Pak. Bukan Haji di bete yang atas laut, bukan. Bukan. Haji sana jauh, Pak. Mungkin pindahan dari sini. Ada itu biasa, Pak. Haji. Sudah haji tapi malas na sembahyang. Haji talatu. Kenapa dah haji malas sembahyang? Ini itu kalau haji orang harus kerajin sembahyang ke masjid. Toh. Ya, dikasih bawa sama istrinya, Pak, puangi lagi. Puang haji, bangun maki azan orang di masjid. Apa Nabi bilang? Sebentar pilih, karena bilang ustaz kan bisa jam 6. Itu yang salah. Dengar azan, datang ke masjid, bangun, ambil air wudhu, datang ke masjid berjamaah. Karena buat apa masjid kita cantik, megah dan indah, kalau subuh isinya hanya 3 saf. 3 orang juga. 3 saf tapi 3 orang. 1 saf Pak Imam, 1 saf tukang azan, 1 saf istrinya Pak Imam. 3 saf tapi 3 orang. Nauzubillahi min dzalik. Ada nanya, bawa nanya ke masjid. Ada bilang, Ustaz, tidak kubawa saya anakku ke masjid. Kenapa ribut lari-lari? Tidak masalah. Namanya saja anak-anak, ya kan?
Yang salah kalau bapaknya yang berkumis, aku kejar-kejar di masjid. Itu yang salah. Itu yang harus ditoki kepalanya itu. Kalau anak-anak jangan ditoki kepalanya. Karena kalau anak-anak ditoki kepalanya di masjid, besok tidak mau datang. Karena bahaya orang di masjid. Nah, toki kepala tak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, serta waktu gelap, dan payung untuk berteduh di kala hujan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak nanti. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammad